Jadi jasad Fat Cat sudah ditemukan pada tanggal 21 April lalu. Sebelumnya Fat Cat terjun ke dalam sungai pada tanggal 11 April ya, dan jasadnya ditemukan 10 hari kemudian pada tanggal 21 April, dan jasadnya juga sudah dikremasikan pada tanggal 3 Mei 2024. Ini berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari akun Towin, kakak kandung Fat Cat. Jadi TZ alias Tanchu adalah pacar dari Fat Cat. Dan akhir-akhir ini beredar banyak sekali rumor-rumor di sosial media, baik di China sini ataupun di luar negeri ya, di seluruh dunia. Ada salah satu video yang viral juga, di mana menampilkan yang katanya itu adalah TZ menyatakan permintaan maaf. Yang viral itu kalau nggak salah TZ, yang katanya TZ itu mengenakan celana pendek, kemudian menyatakan permintaan maaf. Video itu palsu juga, jadi video itu dibuat dengan menggunakan AI. Jadi kasus Fat Cat ini kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu juga untuk menarik perhatian netizen. Apakah benar diadakan sayembara bagi siapa yang bisa pukul TZ akan mendapatkan uang 100.000 RMB? Jadi ini juga sebuah rumor, dan bisa dipastikan kalau Tiongkok itu negara hukum ya, jadi nggak segampang itu mengadakan sayembara seperti itu. Dan ada juga foto-foto yang memperlihatkan wajah TZ yang sudah hancur lebur, sudah bonyok karena dipukul, dihakimi massa. Itu juga hoax alias berita palsu. Udah pada dengar kasusnya Fat Cat belum dari China? Kalau belum, gue akan jelasin secara singkatnya aja. Intinya ada seorang cowok yang tinggal di China. Dia ini sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita selama 2-3 tahun, dan kebetulan juga baru pernah ketemu tuh 2-3 kali doang. Singkat cerita, cowok ini bekerja keras dan menjalani hidup dengan sangat amat irit karena dia mengumpulkan uang untuk ceweknya ini buka usaha. Dan dengar-dengar katanya selama ini ceweknya mau beli apapun tuh selalu dikasih sama dia, padahal hidup dia tuh kesulitan. Sampai akhirnya uangnya udah cukup terkumpul untuk membuka usaha si cewek ini ya, ditransfer, dan akhirnya mereka kalau nggak salah tuh mau ketemu. Ternyata si cewek ini mau nikah sama orang lain dan cowok ini diputusin secara sepihak. Nah, ini adalah part paling menyedihkannya. Jadi ada sebuah SS-an chat gitu antara si cowok dan si ceweknya. Cowok ini bilang, aku nggak mau makan sayur terus, aku pingin makan MCD. Dan dia bilang uangnya dia tuh udah habis karena udah dikasih ke cewek itu. Dan kalian tahu jawaban cewek itu apa? Kamu harus bekerja lebih keras kalau kamu ingin menghasilkan uang. Dan si cewek ini balasnya bener-bener jutek ya, padahal cowoknya itu bener-bener maksimal, udah banting tulang, entah jadi kurir, main game online, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan si cewek ini. Akhirnya cowok ini memutuskan untuk hidupnya dengan cara dari jembatan. Kebetulan cewek ini udah bikin klarifikasi, dia bilang bahwasannya uang tersebut udah di-refund sekian gitu ke orang tua si cowok ini. Dan di dalam klarifikasinya juga, cewek ini kayak bawa-bawa sebenarnya dia tuh punya mental disorder, depresi, dan lain sebagainya yang sebetulnya kayaknya nggak penting ya untuk kita ketahui. Dan udah nggak guna, mau lu minta maaf sampai sujud pun dan uangnya lu refund, cowok lu tuh udah keburu nggak ada. Nah, netizen Indonesia setelah gue telusuri komentarnya pada bilang, kenapa sih ini orang bucin banget, kok bisa ya ada orang kayak gini dan lain sebagainya. Padahal gue lihat-lihat si Fat Cat ini sedang berada di fase toxic positivity. Yang dimana mungkin sebenarnya dia tuh dari awal udah tahu si cewek ini tuh nggak tapi cinta sama dia, tapi yang mungkin ada sedikit pengharapan, ada mungkin pikiran, oh kalau gue berusaha lebih keras mungkin cewek ini akhirnya mau sama gue. Padahal ya kita lihat sendiri hasil akhirnya kan seperti ini. Dan toxic positivity ini sebenarnya masih banyak terjadi kepada orang-orang Indonesia yang udah jelas-jelas lu diputusin tapi masih bela-belain, gak hujan, gak badai, masih disamperin itu orang padahal lo udah diputusin. Kasus selanjutnya, kalian yang udah diselingkuhin berkali-kali masih berpikir, oh enggak, nanti pada akhirnya dia bakal pulang ke gue juga dan lain sebagainya. Itu yang namanya toxic positivity. Menurut gue, toxic positivity adalah hal yang harus kita berantas dari diri kita sendiri karena pada akhirnya hanya akan merugikan kita. Segala hal yang kalian jalani di dunia ini jangan lupa libatkan logika. Gimana pendapat Papi tentang Fat Cat yang lagi viral ini? Lu tau kan tentang Fat Cat kan? Tahu, pelajaran buat perempuan juga buat laki-laki. Perempuan nggak boleh sembarangan main-mainin laki-laki, dan laki-laki juga jangan terlalu percaya juga sama perempuan lagi di medsos yang baru kenal berapa kali langsung kasih uangnya banyak-banyak, simpen ya, perempuannya kebetulan jahat gitu. Terus gimana? Kan katanya jadi cowok harus royal. Tapi gimana supaya royalnya nggak salah gitu loh?
Oh iya, nggak salah ya, pelajarin dulu perempuannya siapa. Kalau cuma LDR, jarak jauh, transfer nggak jelas orangnya, itu mah bukan royal namanya. Tipu lah. Masa LDR aja langsung kelepek-kelepek, langsung serahin semua hartanya. Ya, waspadalah, penipuan begitu juga banyak. Perempuan juga pintar-pintar yang mau menipu lelaki. Terus kalau sampai cowoknya bunuh diri gimana tuh, Pi? Nah, iman cowoknya belum kuat. Cuma ya kan kita nggak tahu orang kuat imannya apa enggak. Mungkin udah kecewa berat, duitnya udah habis. Ya pikirannya singkat, ya cemplung lah. Kalau menurut kalian gimana? Kita telah melihat beberapa setitan video dan juga penemuan dan kasus dari Fatcat ini, teman-teman. Ya, menurut Mimin, semua masalah pasti ada jalannya, ada solusinya. Tapi ini ya kita tidak bisa melihat ya semua karakter manusia itu seperti apa. Mungkin ini jalan hidupnya dan sudah kecewa banget sama si perempuan tersebut. Ya, semoga aja kasus ini bisa terangkat dan bisa diadili perempuannya, karena ini menurut Mimin adalah penipuan ya, karena udah banyak banget uang yang dikeluarkan untuk pengorbanan si cewek tersebut, dan akhirnya dia mengkhianati, dan itu terjadi ya seperti ini, menjadi viral di Cina. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Silakan pendapat teman-teman, cantumkan di kolom komentar.